Bapak Ibu yang bingung anaknya mau sekolah di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ubaidillah. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah MI Miftahul Ulum Kabupaten Sampang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan DEP 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 254267325755. Pada hari ini Senin 20 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi sholat Jumat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca doa dulu. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin. Siap. Kalau mau belajar mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, hari ini masuk semua. Saya akan absen. Oke, silakan yang saya panggil bilang hadir ya. Yang perempuan bilang hadir. Pertama atas nama Denis Arkan Muhammad, Sulaiman Al-Ansori, Ahmad Abid Muharrar, Arzakul Aufa, Ibrahim Abdullah, Alawi Hisnun Hasin, Muhammad Mubin Labib, Ifadatul Hasanah, Bismatul Karimah, Nabila Irhail, Maria Ulfa, Jihan Fahiro, Aisyah, Rosidatul Nisatil Mahrus. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Baik, saya akan cek kerapian, mungkin belum ada yang belum lengkap. Baik, alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Baik, alangkah baiknya marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus cinta tanah air, cinta NKRI, cinta Indonesia. Maka dari itu silakan semuanya berdiri.
Indonesia yang merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hidup Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hidup Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Baik, hari ini akan belajar tentang sholat Jumat. Sebelum membahas tentang sholat Jumat, alangkah baiknya saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Apa tujuannya? Pertama, setelah mendapatkan penjelasan dari guru dan menyaksikan PPT atau video, peserta didik dapat menjalankan sholat sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan percaya diri. Yang nomor dua, memahami pengertian sholat Jumat dan hukum sholat Jumat dengan benar. Yang nomor tiga, memahami ketentuan sholat Jumat, syarat wajib, syarat sah sholat Jumat dengan baik. Baik anak-anak, mari kita tonton video ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidillah, mahasiswa PPD Gajah Batch 4 tahun 2025 LPDK UIN Palangkaraya. Anak-anakku siswa-siswi ini, Miftahul Ulum yang saya sayangi, materi pembelajaran pagi ini tentang sholat Jumat. Tujuan pembelajaran 1, setelah pembelajaran, peserta didik mampu 2. Memahami pengertian sholat Jumat. 3. Mengidentifikasi rukun khutbah. 4. Menjelaskan waktu sholat Jumat. 5. Membiasakan amalan sunnah hari Jumat. 6. Menyebutkan hukum sholat Jumat beserta dalilnya. Pengertian sholat Jumat adalah fardu ain wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah balik dan berakal sehat. Sedangkan orang musyafir, perempuan dan orang sakit tidak wajib sholat Jumat, akan tetapi tetap berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Syarat wajib sholat Jumat: 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Bermukim di daerah tempat tinggal. 6. Sehat. Syarat sah sholat Jumat: 1. Dikerjakan berjemaah minimal 40 orang. 2. Orang-orang yang tetap di suatu kota dan desa. 3. Dikerjakan ada waktu zuhur. 4. Didahului 2 khutbah. Hukum sholat Jumat. 1. Wajib fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. 2. Berdasarkan surah Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 9-103 berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum khutbah Jumat: memuji Allah serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wasiat tentang takwa membaca ayat Al-Quran duduk antara dua obat doa untuk kaum muslimin dan mukmin. Waktu sholat Jumat 1 sama dengan waktu dengan zuhur. 2. Saat matahari tergelincir. 3. Umumnya di awal waktu. Amalan sunnah hari Jumat 1. Mandi Jumat. 2. Memakai pakaian bersih dan wangi-wangian. 3. Datang lebih awal ke masjid. 4. Membaca Al-Quran dan sholawat. 5. Memotong kuku. 6. Membersihkan gigi. 7. Mendengarkan khotbah. Mari kita laksanakan sholat Jumat dengan benar dan penuh keikhlasan. Anak-anakku siswa-siswi ini Miftahul Ulum dan selamat belajar. Baik, mungkin ada yang tahu ini gambar tentang lagi ngapain? Pergi sholat Jumat. Terus gambar yang ini? Pergi sholat Jumat. Anak jemaah lagi pergi sholat Jumat. Dan yang ini gambar apa ini? Sholat Jumat dan berkhutbah. Gambar sholat Jumat dan berkhutbah.
Baik, saya akan jelaskan tentang pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan secara berjemaah di masjid pada hari Jumat di waktu zuhur. Jadi sholat Jumat di sini artinya adalah yang dikerjakan secara berjemaah dan tempatnya di masjid. Beda dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu rokaatnya berapa? 4. Kalau sholat Jumat 2. Kalau sholat Jumat 2 dan didahului oleh khutbah. Khutbah 2 baru bisa melaksanakan sholat Jumat, didahului oleh 2 khutbah. Terus dasar hukumnya apa sholat Jumat? Dasar hukumnya di sini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini adalah dasar hukumnya sholat Jumat, yang mana artinya di sini, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu. Surat Al-Jumu'ah. Nah, artinya begini ya. Jadi apabila ada seseorang muslim lagi berjualan, maka itu apa? Diwajibkan untuk berhenti berjualan, artinya jual beli, maka bersegeralah untuk menunaikan sholat Jumat. Terus di sini syarat-syarat sholat Jumat apa saja? Di antaranya syarat sholat Jumat dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap di suatu kota dan desa. Artinya apabila ada seseorang tidak menetap, artinya seperti musafir. Kalau orang musafir itu berpergian, maka itu bisa jadi tidak sah sholat Jumatnya. Terus yang nomor 2, dikerjakan berjemaah minimal 40 orang. Itu termasuk syarat sahnya. Kalau kurang dari 40, maka bisa dikatakan tidak sah sholatnya. Kalau lebih dari 40 itu lebih bagus. Minimal harus 40 orang. Minimal. Yang nomor 3, dikerjakan pada waktu zuhur setelah terbit matahari yang dari ujung timur, maka itu termasuk apa? Waktu sholat Jumat. Yang nomor 4, dikerjakan setelah 2 khutbah. Nah, ini tadi antara perbedaan sholat zuhur sama sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat itu didahului oleh 2 khutbah seperti gambar tadi. Kalau sholat zuhur itu tidak ada khutbahnya. Itu bedanya antara sholat Jumat dan sholat zuhur. Terus selanjutnya, hukum salat Jumat. Apa hukumnya? Di sini adalah wajib fardu ain bagi laki-laki yang muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Artinya apabila orang gila, artinya apa? Akalnya masih kurang sehat, itu maka tidak wajib. Dan seorang perempuan juga tidak wajib. Tetapi seorang perempuan itu tetap melaksanakan sholat zuhur. Terus berdasarkan surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 dan hadis Nabi. Selanjutnya syarat wajib sholat Jumat. Ini juga penting. Syarat wajib sholat Jumat diantaranya yang pertama itu beragama Islam. Para orang kafir itu tidak wajib. Pertama harus beragama Islam. Yang nomor 2, balik atau dewasa. Artinya balik kalau anak kecil, contohnya kalau anak MI kelas 2, apakah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat?
Tidak wajib karena masih belum balik atau dewasa. Kalau sudah dewasa atau sudah balik, maka itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus yang nomor 3, berakal sehat. Seperti orang yang gila itu tidak wajib untuk sholat Jumat karena orang gila itu akalnya masih belum sempurna, ya, maka tidak wajib. Yang 4, laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib, akan tetapi tetap melaksanakan sholat zuhur. Kalau laki-laki yang muslim itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang nomor 5, sehat jasmani. Artinya sehat jasmani di sini orangnya itu tidak sakit, artinya bisa memungkinkan untuk pergi sholat Jumat. Kalau orangnya sakit tidak memungkinkan pergi sholat Jumat, maka itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Karena sakit parah, maka itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Yang nomor 6, tidak ada uzur atau halangan. Tidak ada uzur atau halangan. Yang nomor 7, merdeka. Kalau merdeka di zaman ini tidak ada, ya, ini pada zaman Nabi merdeka itu. Terus amalan sunnah hari Jumat. Apa saja amalan-amalan yang sunnah pada hari Jumat? Di antaranya itu ada 5. Yang pertama, mandi Jumat. Jadi ketika kalian mau pergi sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mandi sholat Jumat. Ya, ini termasuk sunnah. Kata-kata sunnah itu bisa mendapatkan ganjaran atau pahala. Yang nomor 2 di sini, memakai pakaian bersih dan wangi-wangian. Nah, ini juga termasuk amalan sunnah. Jadi kalian sebelum berangkat ke sholat Jumat, maka lebih amanah kabarnya berpakaian yang putih dan bersih, dan jangan lupa memakai parfum atau wangi-wangian. Itu termasuk amalan sunnah, ya, amalan sunnah. Yang nomor 3, datang lebih awal ke masjid. Ketika masjid sudah berbunyi berkumandang, maka pergilah ke masjid lebih dulu. Jangan sampai kadang yang orang berangkatnya itu kalau sudah mau sholat Jumat dimulai, mereka sudah berangkat. Yang nomor 4, membaca Al-Quran dan sholawat. Ketika kumpul di masjid, maka perbanyaklah membaca Al-Quran atau membaca sholawat. Yang nomor 5, memotong kuku. Nah, ini memotong kuku ini termasuk amalan sunnah pada hari Jumat. Nah, ketika hari Jumat maka bersegeralah kalian kalau mempunyai kuku yang panjang, kalau bisa dipotong pada hari Jumat. Terus yang nomor 6, mendengarkan khotbah. Ketika kalian sudah masuk ke masjid, maka duduk dengan rapi, jangan banyak berbicara, mendengarkan khotbah di depan, ya. Setelah khotbah pertama sampai khotbah kedua, barulah kita bisa mengerjakan sholat. Ya, terima kasih. Baik, sekarang untuk kelompok yang kelompok 4 orang, silakan perwakilan untuk maju ke depan. Silakan diskusikan, dikerjakan dengan teman kelompoknya. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya, silakan diskusi. Baik, sudah selesai semua? Baik, kalau sudah silakan
Tiap kelompok maju ke depan perwakilan. Kelompok pertama silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abid Motor. Saya dari kelompok 1. Mau menjelaskan tentang hukumnya sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain atau wajib bagi laki-laki yang berakal sehat dan dewasa. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1. Saya, Pak. Apakah hukum sholat Jumat dalam Islam? Jawaban, sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki Muslim yang memenuhi syarat. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1 duduk kembali. Baik, silakan untuk selanjutnya kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Alansori. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah di masjid pada hari Jumat di waktu zuhur. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, silakan. Mengapa sholat Jumat itu penting? Karena merupakan kewajiban agama dan kesempatan untuk berkumpul dengan umat lainnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismatul Maryam. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan syarat-sah sholat Jumat. 1. Sholat Jumat dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap di suatu kota atau desa. 2. Dikerjakan berjemaah minimal 40 orang. 3. Dikerjakan pada waktu zuhur. 4. Dikerjakan setelah 2 khutbah. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain untuk kelompok 3. Saya, Pak. Berapa minimal jumlah sholat Jumat? Jawabannya, jumlah minimal sholat Jumat adalah 40 orang. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadat Lasana. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan syarat wajib sholat Jumat. 1. Beragama Islam. 2. Balik atau dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Laki-laki. 5. Sehat jasmani. 6. Tidak ada uzur. 7. Merdeka. Baik, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 4. Apakah orang gila juga wajib sholat Jumat? Tidak wajib karena orang gila dianggap tidak memiliki akal sehat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, untuk selanjutnya tugas individu silakan dikerjakan. Silakan jangan lupa namanya ditulis dan kelasnya. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai.
Baik, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Silakan semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking. 1, 2, 3, mulai. Aku suka eksis. Rajin ngaji, rajin ngaji. Orang tua dihormati, Suka guru. dihormati. Cinta Quran sampai mati. La ilallah Muhammadur Rasulullah. MI. Yes, silakan duduk kembali. Baik, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan secara berjamaah dan dikerjakan di masjid minimal harus 40 orang. Terus perbedaannya dengan sholat duhur, bahwa sholat duhur itu dikerjakan 4 rakaat, kalau sholat Jumat itu 2 rakaat dan didahului oleh dua khutbah. Terus selanjutnya ada amalan-amalan yang pada hari Jumat, diantaranya memotong kuku, mandi pada pada hari Jumat, dan memakai pakaian yang bersih dan wangi-wangian. Baik, materi hari ini saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sholat duha dan awal sholat duha. Sebelum akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qaradatina fi dinina. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, cerdaskan kami dan keluarga kami, juga kerabat dalam beragama. Berilah kami yang halal, teman yang soleh, penuh pengertian, dijadikan segala kebaikan, dijauhkan segala keburukan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.